Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Allah kita masih bisa bertemu di hari Kamis ini dengan mapel konsentrasi keahlian pada elemen sasis sepeda motor. Saya minta satu anak atau ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Doa mati mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semua? Baik, alhamdulillah. Sehat? Senang dan masih ada semangat untuk mengikuti pelajaran? Masih. Suara saya terdengar jelas tidak? Jelas. Saya akan mengabsen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Irma, Fajar, Aci, Nur Halimah, Nala, Rafi, Riko, Viko. Untuk itu saya minta berdiri dulu semuanya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita mengawali pembelajaran suspensi, saya ingin mereview kegiatan seperti kemarin, itu tentang suspensi komponen dan fungsinya. Apa sih fungsi suspensi sebagai sepeda motor? Ada yang masih ingat? Ya, Acih? Membantu menjaga stabilitas sepeda motor saat berkendara, terutama saat melewati tikungan atau saat melakukan manuver. Ada yang masih ingat tentang komponen-komponen yang terdapat pada suspensi sepeda motor, khususnya bagian depan? Ya, Nopal? Seal shock, seal debu, engine stopper. Kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran hari ini tuh apa sih? Nah, tujuan hari ini tuh pembelajaran tentang awal masalah yang terjadi di suspensi depan. Saya akan menayangkan sebuah video permasalahan yang biasa terjadi di bagian suspensi depan. Saya akan menjelaskan tentang kenapa sih sampai kalau depan bisa berbunyi kadang-kadang. Kalau menurut saya ada empat faktor ya. Pertama, bisa karena bisa nulis. Artinya di dalam sini kan kalau yang normal ada ininya itu bisa habis. Habis bukan berarti memuai ya, tapi kalau bisa keluar dari seal ini atau dari komponen. Terus yang kedua adalah pen yang ada di dalam sini itu mengalami bengkok ya, tapi ya tidak lurus. Yang ketiga, Nah, dari tayangan ini muncullah 3 pertanyaan. Pertama, pernahkah kalian mengalami kerusakan pada suspensi sepeda motor? Nah, yang kedua, bagaimana yang kalian rasakan ketika suspensi pada sepeda motor kalian tidak berjalan dengan stabil? Lalu yang ketiga, jika kalian memperbaikinya. Tentang sasis suspensi sepeda motor.
Pertama, setelah disebutkan tadi, tema novel ada sebagai peredam kejut roda pada saat mengunci kendaraan yang tidak berjalan dengan sempurna dan peredam getaran. Ini fungsinya. Nah, dia ada dua jenis. Ada suspensi depan dan belakang. Kebetulan pada saat ini kita menjelaskan bagian yang depan dulu, front suspension. Yang belakang berarti rear suspension. Setelah ini saya akan membagikan kelompok. Sudah berkelompok belum duduk ya? Sudah. Saya akan berikan buku BPR, buku panduan reparasi atau service manual book di setiap kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, saya harap kalian sudah membentuk posisi duduk yang senyaman mungkin. Ya, silakan. Saya beri waktu. Ya, jadi didapetin. Maju ke sana. Nah, di sebaik mungkin ya. Silakan buka buku panduan reparasinya tentang fork suspension atau suspensi depan. Di situ terlihat analisa kerusakan, ada cara perbaikan, ada standarisasi ukuran. Silakan dicek dulu buku BPR-nya atau ada yang kurangkah, atau kalau ketemu silakan dianalisa. Silakan dianalisa dulu. Ada permasalahan yang ada temukan atau tidak. Saya akan membagikan job sheet ya atau LKPD, lembar dasar apa? Lembar kerja didik. Jadi nanti saya akan bagikan per kelompok. Di sini ada job sheet-nya. Kalian bisa sebagai panduan, nanti buku BPR bisa dilihat standarnya berapa, cara pengukuran seperti apa. Kelompok 1 mana? Ini job sheet-nya pegang dulu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 dulu ambil alatnya. Nah, ini ada alatnya, Bapak. Jadi satu suspensi, satu kelompok. Silakan kelompok 2 ambil peralatannya. Dibantu temannya. Kelompok 3 silakan berdua sama temannya untuk ngambil peralatannya. Silakan kelompok 4. Itu angkut semua, bawa semua aja. Udah sesuai, nanti selebihnya teman-temannya. Di situ ada LKPD atau job sheet ya, yang biasa kalian gunakan di setiap kompetensi. Nah, itu kalian lakukan observasi yang kalian temukan tadi, analisa awalnya. Nah, silakan saya kasih waktu beberapa kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Ya, semoga aja biar lebih cepat, biar ketemu analisanya. Kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nanti ada alat ukur yang sudah digunakan, yang sudah disediakan dengan maksimal ya. Silakan. Nah, kalau misalkan duduk kurang baik, saya berdiri saja prakteknya. Nah, biar enak. Nah, gitu. Kalau kondisi tidak baik permukaannya, ditatakin pakai majun. Ini pakai kunci L, nggak perlu pakai teker. Bukan lo. Tekernya kasih ke belakang. Jadi kunci L aja ini. Sambil diputar. Ini Pak. Olinya. Pinjam gelas, ini samping gelas ukur. Gelas ukur ini ada. Soalnya yang belakang belum digunakan. Nah, itu ada gelas ukur. Nah, nanti tinggal dituang aja. Ini udah. Bisa kebuka yang kelompok 1? Ini muter. Itu tahan, ini yang muter. Ininya nih, tabung. Tabungnya, berarti ini ditahan. Nah, itu bisa. Nah, dah. Ya. Pastikan sudah kebuka semua bagian atasnya. Ini udah kebuka semua udah ya? Nah. Hop. Awas mental dia, hati-hati. Lalu, bentar. Ini gelas ukurnya ambil di situ. Itu tinggal bagi 2. Ini berapa mili volumenya? Sandan. Ya, harus dirapin lagi sama. Dipentokin ke ujung dulu ininya. Sampai ujung.
Udah keluar semua ya spinnya. Nanti tinggal dibuka. Ada olinya. Yang besar L ya? L yang besar mana? Ya salah, nggak pas itu. Dari L yang pas. Nah ya, yang lebih besar buat di itu buat di permukaan kotak damper ya. Nah pas gak? Nah pasin lo. Up. Nah udah kunci, baru bagian atas. Kendorin. Nah sudah keluar semua komponennya. Silakan dicek satu persatu ya. Nah dicek. Lalu kalian tuliskan di LKPD-nya. Udah buka semua komponennya? Nanti tulis di sini. Ini kayak dipasin dulu bawahnya. Ah, lubangnya kan ada kunci yang gede, yang mana yang besar kuncinya. Gede, jangan dipasin dulu ke sini. Dipasin baru kamu tahan. Pas gak? Enggak pakai yang yang besi. Nggak nyampe itu. Besi tracker besi. Ada yang warna hitam. Di kelompok itu kelompoknya 4. Ini nih di belakang. Ya, kelompoknya itu. Itu belakang ada tracker belakang. Nah, di hitam itu. Itu buat nahan ini dan perutnya. Nah, biar tidak bergerak. Nah, tahan sambil ditekan. Bawa tekan itu nahan gitu. Good motor nggak? Kebesaran. Nah, gantian. Berarti yang pernya temannya yang lain ukur komponen yang lain. Biar tidak patnya biar ada digunakan. Bentuk ke dalam. Baru Kak ini angkat nih. Ini angkat dulu nih. Di atas ya adanya posisinya. Kendorin. Terus sampai kendor. Nanti yang ujung ini kalian mentokin dalam sini, yang ini kalian mentokin di permukaannya. Jadi ada sebagai penahan. Nah baca itu, jadi ada yang baca. Pasang. Nah kalau udah kendor, pasang dulu. Kalau kurang masuk dikasih pelumas sedikit. Kalau udah selesai diukur pasang lagi ya. Pastikan lebih sempurna, jika tidak ada yang berkurang komponennya. Sudah dapat? Ya, itu tulis di situ hasilnya. Kamu tulis aktualnya saja langsung ukur. Nah, itu hasilnya berapa? Baca. Aktualnya aja hasil kalian. Kalau 3 udah. Oke, udah dilap peralatannya. Nah, ini hasilnya didiskusikan buat nanti presentasikan. Kalau ada yang itu di 3 sama 4 sudah. Hambak 3 4 sudah. Oke. Kelompok 1, 3 dan 4 sudah ya. Tinggal kalian udah temukan hasilnya tadi. Nah, jangan sampai salah ukurannya. Ada satuan yang enggak ada. Lalu kesimpulannya harus ada. Ya, kalian simpulkan di LKPD masing-masing tadi. Dianalisa. Tadi hasil ukurnya berapa, di standarnya yang di BPR berapa. Itu kalau misalkan ada beda dari standar berarti harus diperbaiki. Silakan. Yang sudah praktek kelompok 3 dan 4, cek hasil ukurnya dengan BPR-nya. Kalau kurang dari standar harus diperbaiki. Jadi kesimpulannya seperti itu. Silakan dicek dulu. Cepetan itu apa pakai tracker? Cepetan pakai obeng ya. Udah rapihin alatnya. Dia semua dilap, terus hasilnya didiskusikan. Nah, rapiin di sebelah pojok biar rapi, lapapin. Jadi ketemukan permasalahannya pertama di tracker ya. Nanti diutarakan pada saat presentasi ya. Sulitnya di mana? Terus akhirnya kalian menggunakan alat apa? Nah, alatnya rapin dulu di pojok buat nanti siapan presentasi. Lebih nyaman gini, alatnya yang sudah selesai simpan di sana lagi ya. Nah, alatnya. Kalau bukunya biarin di sini.
Jatuh. Nah, silakan alatnya taruh di depan lagi kalau udah selesai. Hati-hati. Tadi udah selesai praktek kelompok berapa? 4 ya? Ya, kelompok yang nopal, Pandu, Sandi sudah selesai duluan. Saya minta presentasi duluan ya. Nah, biar teman-temannya yang ada di muka kelas mendengarkan penjelasannya hasil observasi langsung tadi. Silakan kelompok 4. Kelompok yang lain mendengarkan presentasi dari kelompok 4 ya. Nanti ada waktu untuk bertanya. Jadi selama mereka atau kelompok 4 berpresentasi, silakan disimak. Ya, silakan diperselesaikan waktunya kelompok 4. Ya, ini dari kelompok 4 sudah presentasi dan masalah yang ditemukan apa? Olisok selalu berlebih. Selalu berlebih. Jadi kelompok 4 menemukan masalah, salah satunya itu olisok yang berlebih, penggunaannya tidak sesuai standar. Nah, ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Apa hubungan antara berat sepeda motor, suspensi, dan performa pengendara? Apa yang terjadi jika ada sesuai dengan tiga faktor ini? Modifikasi suspensi dapat meningkatkan performa seperti penanganan dan kenyamanan, namun modifikasi yang tidak dapat menyebabkan kestabilan, meningkatkan risiko kecelakaan dan memperburuk lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa modifikasi dilakukan dengan kemampuan penggunaan. Tadi kelompok 2 bertanya siapa namanya? Riko. Oke. Sudah cukup? Ada yang nanya lagi? Cukup ya? Ya, baru tutup. Ya, kalau sudah, kelompok 4 silakan ditutup presentasinya. Yang sudah duluan kelompok 3 ya? Silakan kelompok 3. Nah, silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perkenalan saya Hafiz. Saya Kevin Sugiarna. Saya Rian Bagian. Dan Ramadan. Tangga di tamak. Dan pada tugas baru kita panjang tugas 265 kemudian saat berlaku ada pusat dan kawasan dan pada pola diameter 2 27,10 meter. Pada perkembangan Tadi kelompok 4 sudah ya? Kelompok 2 udah nanya tadi ya? Kelompok 2 udah nanya, kelompok 4 maju, kelompok 2 udah nanya. Yang maju kelompok 3, coba silakan kelompok 1. Saya mau lihat bagaimana hasilnya. Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan rutin sistem suspensi sepeda motor? Baik, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan kebocoran pada shock absorber, pengecekan kawasan pegas dan USB, serta memastikan bahwa semua komponen terpasang dengan baik. Pelumasan dan menggantikan komponen yang harus juga perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga fungsi suspensi. Jadi kawasan harus dijaga performanya seperti oli, seperti komponen lain, gitu ya. Udah kita kan? Nah, silakan kalau itu siapa? Jadi siapa yang nanya? Haji sama sekarang gua. Silakan. Gua pertanyaan lagi ya. Apa hubungan antara suspensi yang buruk dan risiko kecelakaan? Apa hubungannya antara suspensi buruk dengan resiko kecelakaan? Ada hubungan atau tidak? Silakan. Suspensi yang tidak mampu menjalankan dengan baik menyebabkan faktor kegiatan kontak dengan menggunakan jalan pada kondisi jalan yang tidak rata. Tidak bisa menyebabkan kemampuan mengelola yang kecepatan. Jatuh. Bagi bucin kondisi jalannya jadi kecelakaan. Itu kita sangat berhubungan ya. Begitu. Kelompok 1
Kelompok 4 sudah nanya, kelompok 3 sudah maju, kelompok 4 sudah maju. Tapi kita kelompok 1, silakan presentasikan hasil observasi tadi. Bagaimana hasilnya? Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya adalah saya Mama. Kami ingin mempresentasikan hasil suspensi dengan sepeda motor. Untuk pengumpulannya diameter 2 meter bergatu adalah 26,98 mm. Pada dalam bergatu terjadi baret pada atas. Untuk motor yang tergatu itu 0,03 mm. Untuk diameter daun luas, diameter daun mendapatkan 15 mm, diameter luar itu 30,25 mm, dan kebebaran itu 10,22 mm, dan berdasarkan pada seoli dan harus mendampingi. Setelah observasi langsung, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama suspensi tidak berfungsi dengan baik adalah suspensi depan terlalu empuk. Hal ini terjadi seiring berjalannya waktu dan digunakan dalam jangka waktu lama, sehingga secara perlahan performanya akan menurun. Contohnya, ketika dibawa dalam kecepatan tinggi, motor terasa tidak stabil. Bahkan ketika melewati jalan berlubang akan terjadi gejala kuning dan benturan bagian dalam suspensi yang menandakan suspensi tidak mampu meredam tekanan. Penyebabnya adalah komponen bagian dalam suspensi depan seperti gas yang sudah melemah atau bisa juga karena kehabisan oli akibat ketegangan di bagian sini. Ya, jadi kelompok 1 sudah mengonsultasikan masalahnya itu kebocoran karena adanya penggunaan terlalu lama. Kelompok 1 sudah. Ada yang bertanya kelompok lain? Silakan. Kelompok berapa? 3 Pak. Atas nama? Mangga, silakan Mangga. Apa perbedaan antara suspensi depan dan belakang dalam sepeda motor? Apa perbedaan suspensi depan dan belakang pada sepeda motor? Oke, menjawab yaitu suspensi depan berfungsi untuk menahan roda depan dan hendak berjalan dari permukaan jalan berkontribusi pada stabilitas saat berkelok. Sedangkan suspensi belakang bertugas mendukung untuk kendaraan menjalan dari belakang dan menjaga agar jalan tetap seimbang. Bagaimana? Jadi sudah sama kelompok 1 Terima jawab ya. Ya, presentasi dari kami dari saya Ada kan masih ada waktu, saya kasih waktu sebentar, 3 menit ya. Silakan lanjut. untuk kelompok lagi. Silakan. Bawa alatnya yang akan dikonsultasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi dan ini teman kami. Dan kami akan mempresentasikan hasil untuk suspensi depan.
Diameter luas 60 termasuk kosong diameter lebar 26,6. Untuk bangunan baru-baru, untuk diameter dalam, diameter dalam tebalan seperti diameter dalam 0,8 cm, diameter luas 37 cm, tebalan 9,84. Setelah observasi langsung aktif menemukan bahwa salah satu penyebab utama infeksi tidak berfungsi dengan baik adalah shock meter botol. Ini diakibatkan kondisi sil sudah rusak asal haus yang terkena pengaruh cuaca buruk seperti musim hujan, kering lengkap, juga kebakaran debu dan kotoran di jalan. Ya. Kelompok lain ada yang bertanya tentang saya hasil analisanya. Silakan kelompok berapa? 4 ya? Apa namanya? Pandu. Ya. Silakan. Apa pengaruh faktor lingkungan seperti kondisi jalan dan cuaca dalam mempengaruhi kinerja sistem suspensi sepeda motor? Pengaruh cuaca. Kondisi jalan yang buruk seperti berlubang atau berbatu menuntut suspensi untuk bekerja lebih keras dalam menyerap tendangan. Jika suspensi kita dirancang untuk kondisi tersebut, pengendara dapat kehilangan kendali. Cuaca seperti hujan atau salju juga dapat mempengaruhi traksi dan stabilitas dalam kondisi licin. Suspensi yang baik sangat penting untuk menjaga roda tetap berfungsi dengan baik meningkatkan keselamatan berkendara. Bagaimana Pandu hasil jawaban dari kelompok? Dua. Oke, jadi kesinambungan ya antara cuaca terhadap kondisi suspensi. Nah, kan sekarang juga banyak ini suspensi yang customer ya, yang membuat modifikasi. Padahal sudah ada saran dari kelompok. Silakan ditutup untuk kelompok 2 ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi 4 kelompok tadi, ini sudah harus dilakukan ya, karena setiap kegiatan itu harus dilakukan presentasi. Setidaknya bisa memperbaiki motor sendiri sebelum kalian ke bengkel. Nah, kedua, kalian bisa menganalisa sebelum kalian bongkar. Kalian sudah melihat, oh ini kerusakan di sini, kerusakan di oli bocor, berarti tinggal ganti oli sama mesin oli, tidak memperbaiki komponen yang lainnya. Tadi dan dapat disimpulkan dari 4 kelompok tadi itu ada yang lebih baik, ada yang baik, ada yang sangat baik. Jadi ada satu kelompok yang sudah saya rasa sudah baik ya, itu kelompok A. Jadi kelompok siapa? Dan kelompok Sandi, Pandu, kelompok sama ya. Jadi pada setelah sudah cepat ya, lalu presentasi juga sudah bagus. Jadi beri plus buat kelompok. Untuk pertemuan selanjutnya setelah pelaksanaan SAS, nanti kita masuk ke dalam materi roda. Jadi roda itu ada rem, ya belakang maksudnya, ada ban, ada pelek, jari-jari. Nah, nanti di situ kita akan coba merangkai atau membuat memasukkan jari-jari kembangnya seperti apa. Ya tim, minta satu anak untuk pimpin berdoa sebelum kegiatan ini berakhir. Ya, nanti mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.